Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Iva Ananta. Di video kali ini saya akan berbagi masakan khas Betawi yang pastinya rasanya itu pedas, gurih, dan wangi. Dari aroma udang keringnya itu juga khas dan nagih banget. Ya, ini tuh namanya sayur godok Betawi yang pastinya menu ini harus ada pada saat momen lebaran atau momen penting lainnya. Yuk langsung aja kita ikutin cara-cara bagaimana membuatnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dan apabila memang bermanfaat, bantu juga untuk share video ini. Oke, untuk cara pembuatannya, bahan pertama yang kita perlukan adalah pepaya muda. Saya menggunakan 2 buah pepaya muda yang ukuran tanggung agak kecil seperti ini ya. Kita kupas, kita cuci bersih, lalu kita parut. Saya pakai parutan ya guys ya, semacam parutan wortel atau keju gitu. Kalau tidak ada, kalian bisa potong-potong panjang-panjang. Setelah itu di sini juga ada kacang panjang. Saya tadi beli kurang lebih 1/4 ya, atau 250 gram, karena nanti kacang ini dan pepaya kalau udah dimasak dia akan kempes ya, akan menyusut seperti itu. Lalu ada juga 3 papan pete yang sudah saya potong-potong seperti itu. Saya belah jadi 2 seperti itu ya. Oke, hanya 3 macam itu aja untuk bahan sayurannya ya. Setelah itu kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih. Untuk takarannya bawang merah lebih banyak ya daripada bawang putih. Di sini saya memakai bawang merah 18 siung dan bawang putih 8 siung ya. Setelah itu ada juga 4 butir kemiri yang sudah disangrai terlebih dulu. Dan yang tidak kalah penting dan tidak boleh kalian skip ya, yaitu adalah udang kering. Oke, udang kering seperti itu yang sudah disangrai juga terlebih dulu supaya wanginya keluar pada saat nanti kita haluskan. Dan juga ada 5 lembar daun salam. Juga di sini ada lengkuas kurang lebih 3 cm. Saya geprek seperti itu ya. Nah, untuk sayur godok ini identik dengan warna merahnya ya, yang didapatkan dari cabai. Di sini saya memakai 5 buah cabai besar merah yang sudah direbus terlebih dulu dan dibuang isinya ya. Dibuang isinya dan direbus. Juga ada 15 cabai keriting. Dan saya memakai 50 buah cabai rawit sesuai selera kalian. Karena saya suka pedas, saya memakai banyak tuh cabai rawitnya. Semua jangan lupa direbus dulu ya. Dan berikutnya untuk bumbu seasoningnya ada 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh penyedap rasa, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1 balok gula merah yang ukuran kecil seperti itu ya. Dan ada 2 sendok makan garam. Oke, itu aja untuk bumbu seasoningnya. Semua sudah saya tuliskan di dalam video ya, kalian bisa screenshot aja. Lalu untuk kuah kaldunya, di sini ada 2 liter santan dengan kekentalan sedang dan juga ada 300 ml santan kental. Ya, kita pisahkan untuk santan kental dan juga santan sedang. Ada juga di sini 1 liter santan encer. Saya menggunakan 3 bagian santan ini dari 1 butir kelapa ya. 1 butir kelapa menjadi 3 bagian santan. Dan untuk santan encer nanti kita gunakan di awal untuk merebus daging tetelan. Saya memakai daging tetelan untuk menambah aroma dari kuahnya itu semakin sedap dan gurih ya. Saya memakai tetelan yang agak berlemak seperti itu. Nanti kita rebus di awal bersama dengan santan cairnya. Oke, hanya itu saja untuk bumbu-bumbu atau bahan-bahannya. Berikutnya kita ke tahap cara pembuatannya. Kita rebus terlebih dahulu santan encer dan dagingnya. Kita rebus di api sedang supaya kaldunya keluar. Kita tutup rapat, biarkan daging mendidih terlebih dulu. Oke, setelah itu kita siapkan untuk bumbu halusnya. Bisa kita haluskan dengan blender seperti ini atau bisa kalian ulek juga boleh ya.
Oke, kita blender sampai dengan halus. Setelah bumbu sudah halus, kita matikan blender dan kita sisihkan terlebih dulu. Kita siapkan untuk pepaya mudanya yang sudah saya parut terlebih dulu tadi ya. Kita tambahkan 2 sendok teh garam, lalu kita remas-remas seperti itu supaya getah dari pepaya muda itu keluar ya. Dia rasanya supaya tidak getir nanti saat dimasak. Kalau getir tidak enak, nanti bercampur dengan kuah kaldunya. Jadi kita remas-remas seperti itu supaya getahnya terbuang nanti. Setelah itu kita cuci bersih, kita bilas. Nah, ini pepaya muda sudah saya cuci bersih, sudah saya bilas. Itu airnya sudah keluar semua tadi ya, sudah saya cuci bersih. Nah, seperti itu. Lalu kita ke tahap menumis bumbu halusnya. Kita tumis terlebih dulu bumbu halusnya sampai bumbu halus benar-benar wangi dan matang. Oke, kita sisihkan dulu sampai benar-benar matang bumbunya. Kita beralih ke kuah. Nah, setelah kuah kaldu encer dan daging sudah mendidih, kita masukkan santan kental sedang tadi ya. Biarkan dia mendidih juga bercampur dengan santan encer dan dagingnya. Kita tutup terlebih dulu sampai mendidih, sambil sesekali kita aduk supaya santan tidak pecah. Nah, untuk bumbu halusnya ini sudah matang, warnanya juga udah mulai berubah ya, sudah sedikit kecoklatan. Kita masukkan lengkuas dan daun salamnya, lalu kita tumis lagi sampai bahan cemplungnya itu bercampur layu bersama bumbu halusnya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah bumbu benar-benar matang, bisa kita lihat untuk teksturnya udah lebih kesat dan warnanya juga lebih kecoklatan, keemasan seperti itu ya. Setelah itu bumbu halus bisa kita campurkan ke dalam kuah santannya. Setelah semua bumbu halus masuk, kita aduk-aduk sebentar supaya bisa tercampur semua. Lalu bisa kita tambahkan untuk bumbu seasoningnya. Terlebih dulu kita masukkan gula merahnya ya. Kalian tidak perlu khawatir gula merah tidak larut ya, karena nanti dia akan cepat larut, hancur bersama dengan kuahnya yang panas ya. Jadi tidak perlu diiris-iris pun juga tidak apa-apa. Kalian mau iris-iris dulu juga tidak apa-apa. Oke, setelah semua bumbu seasoningnya masuk, kita aduk-aduk kembali sampai dia tercampur rata. Nah, setelah mendidih seperti ini, bisa kalian masukkan semua sayur-sayurannya. Ini tuh kelihatannya aja banyak ya bun, padahal setelah dimasak dia akan menyusut dan pastinya pas untuk takarannya buat kami sekeluarga di rumah ya. Setelah mendidih, kita bisa masukkan santan kentalnya. Bisa kalian lihat di sini warna dari kuahnya itu sudah merah merekah. Itu tandanya sayur godoknya ini pedas dan pastinya bumbunya, rempahnya itu berasa banget ya. Bukan hanya sekedar sayur santan, tapi ini bener-bener gurih dan bumbunya itu berasa banget. Apalagi ditambah pete seperti ini. Wah, enak banget. Terakhir aja pete kita masukkan ya, supaya tidak overcook untuk petenya. Apabila kalian tidak suka, bisa kalian skip. Nah, apabila semuanya sudah masuk, kita tutup kembali, biarkan dia mendidih terlebih dulu. Nah, setelah seperti ini semua sudah tercampur dan mendidih, itu artinya sayur godok sudah siap untuk kita sajikan. Ini disajikan dengan lontong biasanya ya, dengan ketupat pastinya ya. Tentunya di momen lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi apabila kalian mau membuatnya di saat hari-hari biasa juga tidak masalah, karena memang rasanya seenak itu, senikmat itu, dan pastinya nagih banget. Oke, terima kasih yang sudah menonton sayur godok khas Betawi. Dan apabila ada kurang-kurangnya video dari saya, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya supaya kalian bisa menjadi orang pertama yang tahu masakan apa selanjutnya. Terima kasih.